terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya gini, kita tidak lepas dari kita ingin tahu tadi yang knowledge spot, kita cari. Sehingga kalau ada permasalahan itu kita cari yang mendalam seakar-akar, sehingga nanti treatment yang kita terapkan insya Allah pas pada sasarannya. Hingga kalau memang itu contohnya sakit batuk, ya obat batuk yang kita berikan. Jangan sampai sakitnya batuk tapi kita kasih sakit perut, nanti kan nggak tambah runyam. Sekali lagi bujuk moral ya. Tadi dilema etika dan moral ini kadang-kadang kan ada salah satu wali murid yang ingin anaknya di dokteran gini harus cara ini kita sampaikan, Pak, Bu, sehingga semua itu sudah diatur di sana dan nilainya sudah seperti itu. Ya mau nggak mau itu yang diterima. Nanti kalau memang di Senam PTN tidak bisa, mungkin bisa di SPTN. Kalau nggak cuma diri, kita berikan satu pemahaman. Emang nggak salah orang tua siswa ingin itu nggak salah, untuk cinta dengan anaknya kan. Tapi cinta boleh, tapi harus mengerti kondisi kapasitas anaknya. Karena ya sekolah bukan orang tua kan anaknya. Tapi ini butuh kesabaran untuk memberikan tahu. Contoh PPDB pun sudah berkali-kali ya. Kita banyak orang ini kita berikan, Pak, ini schedule-nya, ini adalah tata cara, ini aturannya. Monggo kira-kira mana ya panjenengan bisa lakukan untuk ini. Silakan. Ini kan kita sama-sama itu ya. Kadang-kadang kan juga itu tadi ada teman kita, saya tidak sebut namanya, Pak, ini Pak ditambah lagi untuk ini karena pegawai ini pindah, tambah lagi. Kita sampaikan pegawai kita ini sudah hampir kelebihan pegawai ya. Mengapa harus ditambah? Kan ini menambah beban. Sehingga kita kasih pengertian, kita ajak ngomong sehingga nyadari, kan begitu. Sekali lagi jangan sampai orang yang tersinggung, kita harus humanis. Sesuai dengan buku saya itu adalah memimpin dengan hati, berbuat prestasi. Memimpin dengan hati. Saya sangat betul-betul menggunakan hati lah. Contoh ada teman kita yang sakit stroke hingga tidak bisa menjalankan tugas. Jikalau itu tahun pertama stroke kita toleransi sampai ini sehingga semua berjalan dengan baik itu yang sertifikasi maupun yang ada di gajinya itu. Tapi tahun kedua kita tidak bisa. Dengan cara apa? Saya harus tahu langsung kondisi ke lapangan, ke rumah itu. Setelah itu hutan langsung ke sana, saya ngomong guru-guru kan di dalam pagi hari itu. Gimana ini akhirnya di situ muncul berbagai usulan sehingga saya simpulkan, oh berarti teman kita ini harus masuk. Entah nanti meskipun kita tiap hari meskipun tidak full kan untuk ngajar dan sebagainya. Dia sudah kita arahkan ke lab dan ini untuk jam ngajar selesai. Ternyata masuk sehari, 2 hari kerja pagi. Kita kan berarti kan berhalangan bisa hadir. Ini juga ini tidak mudah. Kita undang istrinya, kita undang anaknya, kita ajak ngomong. Ini loh cara dinas tidak bisa karena sakit. Ini kan kalau itu kan cuti sakit bisa cuti sakit. Sehingga kalau melangkah ke sertifikasi, insya Allah tidak dimungkinkan karena terkendala dengan ini. Sertifikasi yang digaji bukan jam ngajarnya, tapi ngajar di kelasnya. Ini sudah kita sampaikan, ngomong. Nanti kalau sudah sudah fit kembali, meskipun sudah pulih sedikit, kita bisa sesuaikan dengan keadaan kan begitu. Ini kan sama-sama repotnya. Satu sisi dia membutuhkan, di sisi lain salah dalam aturan kan kita kan harus sabar, butuh sabar dan penyampaian yang enak. Sekali lagi di sekolah itu adalah memanusiakan manusia, mengorangkan orang. Fungsi pendidikan itu mengorangkan orang, maksudnya memanusiakan manusia. Makanya saya tidak pernah jambal, tidak pernah janggal karena apa? Kepala sekolah itu pimpinan tertinggi di sekolah yang harusnya memberikan sesuatu hasanah, yang diomong, yang disampaikan, yang diperbuat. Kan begitu ya. Kepala sekolah jangan merasa segala-galanya penuh pasrah. Oh tidak, jangan. Ini kan nanti keliru. Hingga makanya saya selalu mengedepankan undang-undang yang sudah tentang kepala sekolah, sehingga insya Allah di dalam melakukan kebijakan kami insya Allah tidak keliru kan, tidak keliru. Ini dalam arti kebijakan.
nanti sebagai bukti kegiatan. Oke, Pak Priyo ini sudah sangat berpengalaman gitu kalau untuk menjadi kepala sekolah. Bahkan kali. Saya semua belajar. Sejak tahun berapa Bapak? 2013. 2013 langsung ditempatkan di sini. Enggak, pertama di Ajaib nomor 2. Oke. Kemudian 3 tahun setengah pindah ke Dian Canggu. Oh Canggu. Canggu 5 tahun setengah pindah ke sini. Berarti di sini kita cek baru ya Pak? Jadi mulai Januari kemarin, Januari 2002. Oke. Mulai kebajikan itu dengan jalan melakukan langkah-langkah tertentu agar keputusan yang saya ambil tersebut adalah keputusan yang bijaksana. Itu. Artinya keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif dan nyaman. Itu. Lingkungan positif, kondusif Dan nyaman. Jadi banyak hal ya Pak yang mungkin harus diperhatikan saat mengambil Nah, keputusan. ini. Salah satunya dengan tujuan akhirnya adalah membuat lingkungan kerja, mungkin lingkungan tempat kita berada menjadi lingkungan yang positif, kondusif dan Ya, terutama tentang dilema itu kan agak sulit untuk memutuskan. Nggih. Agak sulitnya lo harus membandingkan dan menentukan, jangan sampai keputusan itu terus menimbulkan sesuatu yang tidak enak. Jadi harus bisa diterima oleh semua pihak, itu maksudnya. Nggih, meminimalisir. Iya. Nggih. Kemudian Bapak untuk pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama yang sudah berjalan ini? Biasanya ini saya gerakan ya apa yang saya pelajari. Jadi untuk menentukan terutama tentang dunia etika itu saya belajar juga, jadi agar keputusan yang saya ambil itu ya betul-betul bisa diterima oleh pihak itu, saya melakukan 9 langkah. Yang pertama adalah mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Ini kita tentukan dulu. Baru yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Yang berkaitan Ya, yang relevan. Kemudian yang keempat, menguji kebenaran atau salah. Jadi menguji benar dan salahnya. Apakah benar atau salah, masuk dilema etika atau tujuan moral itu. Kalau untuk tujuan moral kan enaknya itu, oh ini salah, ini benar. Kita jadi pasti lebih cenderung ke yang benar. Ya, betul. Tapi kalau dilema etika kan beda. Iya. Kemudian yang kelima ini pengujian menggunakan 4 paradigma, yaitu paradigma antara yang ditentangkan antara individu dan kelompok. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah paradigma keadilan dan kesetiaan. Kemudian yang kasihan. Kemudian yang ketiga, paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang keempat ini paradigma antara jangka pendek dan jangka panjang. Dan pengujian ini dikandung maksud bukan hanya untuk mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman pada fokus kenyataan bahwa situasi ini betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai tadi. Jadi banyak hal nih Pak ya. Iya. Sampai dengan poin Ini yang kelima, yang keenam. Yang keenam itu melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan, yaitu berbasis. Yang pertama ini berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua ini berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Ini jika kita pertimbangkan dalam pengambilan itu. Kemudian yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Mungkin ada
di antara dua opsi pilihan mungkin ada tiga, yang ketiga ini yang mungkin lebih bijak untuk kita jadikan sebagai keputusan itu. Cari lagi gitu. Ya, kita cari. Jadi setelah kita mengumpulkan antara dua opsi putusan itu mungkin ada yang ketiga, mungkin yang ketiga yang lebih baik ini dijadikan sebagai keputusan. Kemudian yang kedelapan membuat keputusan. Dan setelah membuat keputusan yang terakhir adalah mempelajari keputusan yang kita putuskan lagi dan melakukan refleksi. Lalu guna refleksi ini, kalau keputusan yang kita putuskan yang kemarin itu baik, kita jadikan sebagai pedoman untuk menentukan keputusan yang lain. Ya. Yang tidak menutup kemungkinan kita juga menemui kasus yang sama gitu Bapak. Jadi dalam menentukan ini tidak langsung membuat keputusan, tapi langkahnya banyak supaya tadi nih Pak, kita menghasilkan bisa memutuskan keputusan yang paling tepat untuk tetap mendukung lingkungan positif yang kondusif dan juga itu ya. Jadi yang bijaksana. Yang paling bijaksana untuk seluruh pihak. Jadi kan pasti sebenarnya kan pasti Pak ya, ada yang pro ada yang kontra, tapi meminimalisir yang kontra supaya untuk selanjutnya Bapak, saat panjenengan pengambil keputusan, melakukan proses pengambilan keputusan ini, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif yang mendukung Bapak ketika mengambil ataupun menyelesaikan permasalahan dilema etika ini? Menurut saya yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan dilema etika itu ya kita berdasarkan pada 4 paradigma tadi, kemudian 3 prinsip tadi dan melakukan 2 langkah itu yang paling efektif. Efektifnya keputusan akhirnya itu bisa diterima oleh semua pihak. Kita kemudian setelah keputusan terjadi timbul pertentangan yang kita hindari. Jadi menurut saya itu berdasarkan 3 prinsip dan kemudian langkah dalam penentuan. Memang yang paling efektif ya Pak ya, sangat mengarahkan dan juga istilahnya seperti membimbing. Jadi dari langkah ini nanti ternyata kita menemukan hal ini, seperti tadi menemukan opsi-opsi yang mungkin awalnya hanya ada 2, ternyata ada 3 yang mungkin paling bisa kita gunakan atau paling bijak gunakan ya Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin bentuknya tantangan yang pernah Bapak mungkin alami ketika melakukan proses pengambilan keputusan yang seperti ini? Itu yang biasanya dikatakan itu kan ketika kita mengambil keputusan itu harus melibatkan teman guru atau pihak-pihak yang lain. Itu kadang-kadang menjadikan kita sulit untuk memutuskan bagaimana keputusan itu kemudian bisa diterima oleh semua pihak itu. Itu kita perlu melibatkan pihak-pihak lain. Ini butuhkan waktu yang lama. Jadi tidak serta-merta ada kejadian atau kasus lalu kita putuskan tidak. Kita masih bicarakan dengan yang lainnya. Ini juga merupakan tantangan yang karena hubungan dengan orang lain lagi. Belum lagi mungkin nanti dengan adanya perbedaan pendapat akhirnya. Itu ketika kita melalui proses-proses itu, ini yang menjadi tantangan saya. Kemudian yang kedua, ini tentang kasus-kasus yang terjadi itu biasanya kita kaitkan dengan aturan yang ada. Kita kaitkan dengan aturan yang ada itu. Jadi bagaimana kasus ini apakah sesuai dengan aturan yang mengikat atau tidak? Ini juga perlu kita pertimbangkan. Yaitu menentukan tadi apakah masuk dalam dilema etika atau tidak moral. Itu menjadi tantangan juga bagi kita. Kemudian yang paling ini itu tentang dengan ketiadakawanan.
yang terbaik. Itu yang menjadi tantangan. Jadi kalau boleh saya ulang ada 3 nih Bapak. Yang pertama, karena dalam proses pengambilan keputusan itu tidak bisa langsung diputuskan begitu saja, pasti melibatkan rekan dewan guru yang lain, dan itu memerlukan waktu yang lama. Belum lagi kalau mungkin nanti di tengah saat proses berdiskusi ataupun proses itu pasti ada lah ya, karena kita berasal juga dari karakter yang berbeda. Lalu kemudian berkaitan dengan aturan yang ada, dan yang terakhir ini yang paling sulit seperti yang kawan tadi, kalau kita hubungkan dengan itu ya Pak ya, paradigma rasa keadilan melawan kesetiaan itu tadi nih Pak. Jadi kadang-kala pasti mempengaruhi kita saat kita memutuskan sesuatu. Sisi lain aturan ini harus sedangkan sisi lain ini bisa benar. Nah ini kata-kata karena benar lawan benar, jadinya susah untuk dilema etika. Oke, untuk selanjutnya Bapak, ketika Bapak menemui mungkin ada terjadi dilema etika, itu pasti kan akan dilaksanakan penyelesaian di Bapak ini. Kira-kira waktu yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu saat itu juga kah, atau nanti memang ada jedanya, atau mungkin harus permasalahan ini harus diselesaikan di satu ruangan tertentu, atau bisa di mana saja Bapak? Ini saya melihat dalam hal ini untuk menentukan itu kita lihat rumit atau tidaknya permasalahan yang ada. Untuk tempat penyelesaian ini ya kita tentu kita tentukan. Jadi saya menyelesaikan itu kadang-kadang langsung, kadang-kadang tidak langsung. Itu waktu. Kembali lagi ke tergantung kerumitan masalah Iya, tadi. kerumitan tadi. Jadi kalau masalah itu dianggap tidak rumit dan segera bisa diputuskan, kita Pada saat itu juga. kita langsung mengambil keputusan di saat itu juga. Tidak ada jadwal tentang pengambilan keputusan itu. Kadang-kadang kasus itu muncul Begitu saja. tiba-tiba. Nggih, tiba-tiba. Tapi kalau agak rumit, ya ini yang masih butuh pendapat dari teman-teman atau pihak lain, kemudian masih butuh menyesuaikan dengan aturan yang ada. Ini sepertinya kadang-kadang saya agak olor, jadi saya tunda untuk menentukan Keputusan yang keputusan diambil itu. tadi. Kemudian selanjutnya Bapak, adakah mungkin dari personal seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini membantu ataupun mempermudah Bapak saat mengambil keputusan, atau mungkin yang memberikan saran, atau mungkin sesuatu hal yang menjadi dasar Bapak saat melakukan pengambilan keputusan? Nah, itu kadang-kadang kalau yang rumit itu ya kita ambil minta pertolongan. Kalau di sekolah SD itu saya kadang-kadang yang saya tuakan di sini kadang-kadang saya guru seniornya atau pada dari guru yang muda, kemudian komite sekolah, kemudian lagi kadang-kadang juga minta pertimbangan dari ya wali murid yang peduli tentang pendidikan itu. Terus yang paling pengaruh lagi bahwa untuk memutuskan suatu keputusan itu kita hubungkan dengan masalah kesadaran. Nah, ini jangan sampai kita membuat keputusan itu terus dia menimbulkan hal-hal yang akhirnya malah kayak apa nih Pak? Kalau tidak, kan memang ini kita hidup di masyarakat, termasuk ada siaga ini, istiadat. jadi bagaimana dana sini kita mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ini. Jadi ada siaga, kemudian dengan sosial ini juga menentukan di dalam saya mengambil keputusan. Mungkin karena Bapak sudah menjalin hubungan yang baik dengan rekan guru, jadi saat mungkin menyelesaikan permasalahan jadi lebih gampang karena komunikasinya sudah terjalin baik sebelumnya. Ya, termasuk juga aturan Mbak. Aturan yang Baik baik. yang ada di
sekolah maupun di masyarakat sekitar, terutama kalau kita melakukan dengan siswa kita tetap mencoba dengan jaga jaga dan peraturan yang ada, pendapat dari senior atau tokoh-tokoh Termasuk juga wali murid ya, karena berkaitan memang bagaimanapun kan langsung berhubungan dengan murid yang memang kita pun kayak instansi ini memang berdiri juga di lingkungan masyarakat, di tengah lingkungan masyarakat. Sudut pandang atau pendapat masyarakat itu pasti nanti sedikit banyak pengaruh ke sekolah di bawah ini. Mungkin dari ini pertanyaan terakhir Bapak, dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ada Bapak pengalaman ataupun mungkin pelajaran yang Bapak jadikan pegangan, oh ternyata setelah adanya kasus ini justru menjadi sebuah pembelajaran ke arah demikian untuk pribadi Bapak atau teman-teman. yaitu ada. Jadi ketika saya setelah mengambil keputusan kemudian mempelajari, setelah saya putuskan bagaimana situasi yang terjadi pasca keputusan itu, kalau keputusan itu oh ternyata tidak menimbulkan permasalahan, berarti senang itu baik. Nah, itu kita jadikan sebagai pengalaman atau pedoman ketika saya akan menunjukkan keputusan di kasus yang lain. Itu jadikan dasar pedoman. Jadi pengalaman pembelajaran yang sudah saya lakukan, terutama ini di rumah etika. Kalau masalah tujuan moral kan Mungkin lebih cenderung prosesnya tidak serumit ini gitu Pak. Karena kita berkaitannya dengan wilayah yang benar melawan yang benar kan. Jadi dengan adanya mungkin pengambilan keputusan yang sudah pernah dilakukan, setelah Bapak merefleksikannya kemudian oh ternyata dengan cara ini benar, dengan keputusan ini lebih meminimalisir grup pro kontra kan tadi Bapak. Jadi itu menjadikan pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan yang bisa mendatang. Karena ulang-ulang seperti ini ya. Karena kan memang keputusan itu pasti berpengaruh ya Pak, baik itu masa sekarang, masa depan itu pasti berpengaruh nantinya. Kalau sering buat keputusan tidak bijak itu kan dinilai oleh teman-teman dulu. Oh, Pak Pri, kalau benar keputusan masih ini ya. Nanti Bapak daftar pertanyaan sudah saya ajukan pada Bapak semuanya, sudah saya buat catatan. Saya berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pengajaran ini. Mohon maaf jika memang mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sesi wawancara ini bisa saya Kemudian mohon maaf mungkin dalam saya akan sahabat tadi ada yang kurang pas jadi berdasarkan pengalaman yang Bapak berikan selama sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah ini, semoga nanti bisa menjadi pembelajaran untuk saya dalam mengambil mungkin dalam kondisi yang berbeda untuk mengambil